Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semua yang hadir malam ini. Baru beberapa, tapi bukan jumlah. Yang penting adalah kita yang sekarang hadir bisa menyampaikan lagi, mengedukasi lagi ke teman-teman kita yang lain. Semoga nanti teman-teman bisa bergabung. Terima kasih kepada manajemen cerdas yang sudah memfasilitasi full seri Disaster Talk ini yang sudah masuk ke seri ketiga. Buat teman-teman juga ada yang terus ikut, terima kasih. Dan yang lain juga yang baru gabung, terima kasih. Materi kali ini kita langsung saja ya. eh untuk sharingnya nih, Kang Oh, Ardi. iya, 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 iya. Oke. Sebentar, sebentar. Ya, udah bisa, Kang. Oke, ya. Materi nanti yang akan kita bahas adalah eh sebentar, ini sisinya, halang ini ya. Bisa F5 atau ada view full Iya, screen gitu ya. sebentar. Ini nih kalau eh, agak karang ini agak susah juga nih. Atau di menu view itu kali, Kang. Menu view, buka yang di PowerPoint. Ya, oke. Oke, teman-teman, materi kali ini tentang rencana kontingensi atau contingency plan. Jadi yang akan kita bahas adalah urgensi dan benefitnya, bukan bagaimana menyusun rencana kontingensi. Kalau itu sudah ada standarnya dari BNPB dan ada materinya, jika teman-teman nanti memang punya keinginan untuk tahu bagaimana susunannya, teknis dan sebagainya, bisa minta ke admin ya untuk kopiannya, itu ada materinya. Tapi yang kita bahas sekarang adalah urgensi dan benefitnya. Lalu juga kemarin sudah kita bahas lintas kaitannya rencana kontingensi dengan rapid assessment, dengan rencana operasi atau penanganan darurat bencana itu apa kaitannya? Kenapa kita nggak pernah tahu bahwa ada rencana kontingensi dulu sebelum bencana terjadi? Karena memang ya itu tadi ya, sosialisasi terkait rencana kontingensi yang sudah dibuat gitu ya, itu memang hampir tidak ada. Kalaupun yang tahu hanya orang-orang yang memang berkiprah di dunia kebencanaan saja gitu ya, yang ngeh, yang lainnya tidak paham dan tidak ngeh untuk apa juga rencana kontingensi itu. Sebelum itu nakut-nakutin sedikit gitu ya. Ini kemarin dapat apa video singkat terkait Sesar Baribis yang kemarin juga sempat dibahas tuh sama Sabi Banyu juga pertanyaannya ya, atau kalau nggak salah siapa kemarin yang di Depok tuh. Kita lihat ini dulu ya sekitar 3 menit agar teman-teman aware kenapa kita perlu memahami rencana kontingensi. Oke, silakan simak. Sesar Baribis luka sunyi di perut Jawa yang mulai bergerak. Tahukah kamu di bawah kaki Jakarta dan sebagian Jawa Barat ada sesar tersembunyi yang selama ini nyaris tak terlihat. Namanya Sesar Baribis. Sesar ini diam selama ratusan tahun, tapi kini mulai aktif kembali. Nonton sampai akhir untuk tahu kenapa para ahli mulai khawatir
Dan mengapa kita harus waspada sekarang juga? Sesar Baribis adalah salah satu patahan geologi penting di Pulau Jawa, namun keberadaannya sempat terlupakan oleh banyak orang, bahkan oleh masyarakat yang tinggal tepat di atasnya. Patahan ini membentang dari wilayah Purwakarta di barat hingga ke arah timur, melintasi Subang, Cikampek, Karawang, Bekasi, dan bahkan menjalar ke bagian selatan Jakarta. Panjangnya diperkirakan mencapai 100 km lebih. Awalnya, sesar Baribis dikategorikan sebagai sesar tua dan tidak aktif. Selama ratusan tahun, tidak ada catatan gempa besar yang berasal dari sini. Para ahli geologi menyangka patahan ini telah mati. Tapi segalanya berubah setelah beberapa dekade terakhir. Riset demi riset terbaru yang dilakukan oleh BMKG, PVMBG, dan para akademisi dari ITB dan UI menemukan bahwa sesar Baribis ternyata masih aktif dan perlahan mulai bangun dari tidur. Pada tahun 2020, terdeteksi mikrogempa dan pergerakan tanah yang menunjukkan aktivitas tektonik di sepanjang jalur sesar ini. Penelitian menggunakan teknologi GPS dan INSAR, pengukuran deformasi permukaan bumi lewat satelit, menunjukkan bahwa lempeng di sekitar sesar Baribis masih mengalami tekanan geologi yang lebih mengkhawatirkan. Daerah yang dilalui sesar Baribis kini menjadi kawasan padat penduduk. Bekasi, Karawang, Subang, hingga Jakarta Selatan. Ribuan gedung, rumah, dan infrastruktur penting berdiri di atas tanah yang berpotensi retak. Jika sesar ini bergerak kuat, jika sesar Baribis melepaskan energinya, para ahli memperkirakan gempa dengan magnitudo 6,5 hingga 7,0 bisa terjadi untuk daerah yang tidak siap. Secara struktur bangunan dan mitigasi, ini bisa memicu bencana besar. Kerusakan bangunan masif, potensi longsor di wilayah perbukitan, gangguan jaringan listrik, jalan tol, dan rel kereta cepat. Bahkan, jika pusat gempa berada di dekat kota besar, efek psikologis dan sosial bisa lebih luas dari yang dibayangkan. Sejarah mencatat bahwa Pulau Jawa memiliki banyak sesar tua yang semula dianggap mati, namun kemudian bangkit kembali. Contohnya adalah Sesar Cimandiri dan Sesar Lembang. Sesar Baribis kini masuk dalam daftar patahan aktif yang harus diawasi ketat oleh pemerintah dan masyarakat. Mitigasi bencana menjadi hal mendesak. Pemerintah mulai memasukkan sesar Baribis dalam peta rawan gempa, tetapi edukasi publik masih minim. Banyak masyarakat yang belum tahu mereka tinggal di atas sesar aktif. Sesar Baribis adalah cerita tentang bumi yang tidak pernah benar-benar diam. Ia seperti naga tidur yang selama ini dilupakan. Tapi kini, ia mulai menggerakkan badannya, pelan, namun pasti. Dan kita, yang hidup di atasnya, harus mendengar bisikan bumi itu sebelum ia berteriak. Kalau tinggal di Karawang, Bekasi, atau Jakarta, kamu perlu tahu cerita ini. Bagikan agar lebih banyak yang sadar. Karena mitigasi dimulai dari pengetahuan. Oke, bisa dibayangkan ya, sesar yang dianggap mati, tidak aktif, ternyata mulai menggeliat lagi gitu. Apalagi dipicu juga oleh gempa-gempa kemarin dari sesar tetangga atau sesar baru, sebetulnya bukan baru ya, yang Cianjur itu sepertinya sesar yang dianggap mati, tidak ada, yang akhirnya bangkit dan luar biasa dampaknya. Kalau tadi diperkirakan sekitar 6,5 sampai 7 skala Richter ya, yang artinya di darat nih ya. Kalau ancaman Megatrust itu kan kemarin di selatan Pulau Jawa ya. Jadi dari lautan. Kalau sesar Baribis itu di daratan. Melintasi dari Purwakarta, Subang, Cikampek, Karawang, Bekasi, Jakarta, bahkan sampai Depok. Kebayang nggak tuh? Kita tinggal di atasnya dan sewaktu-waktu karena memang gempa tidak ada alat yang memprediksi dengan presisi kapan waktunya gitu ya. Itu akan tiba-tiba terjadi. Dan kita tidak tahu, tidak ngeh, tidak siap-siap gitu. Minimal awareness kita muncul. Ini tidak sama sekali.
Kebayang nggak teman-teman? Kalau sesar baribis ini terjadi gerakan yang bisa sampai 6,5 sampai 7 skala Richter. Kebayang ya teman-teman, gimana parahnya yang terdekat kemarin di Cianjur saja, kebayang itu di daratan, kedalamannya juga tidak terlalu dalam, dampaknya seperti itu. Hancur di beberapa kecamatan, desa-desa gitu ya, seperti itu. Nah, kaitannya dengan sekarang, artinya sudah ada potensi bencana gempa dari sesar Baribis. Ini minimal kita kaitannya dengan sesar Baribis saja ya, gitu ya. Lalu apa yang harus disiapkan oleh kita? Nah, disinilah perlunya Sesar Baribis apa, Ya Allah, panasnya kenapa ya ini ya Allah? perlunya kita menyusun rencana kontingensi. Jadi potensi bencananya sudah kelihatan, ada ya tanda-tandanya. Kalau nggak misalkan gempa juga yang lain nih, mau musim penghujan, yang biasanya daerah banjir berarti harus sudah ada rencana kontingensinya, gitu ya. Yang gundul di hutan atasnya, aliran sungainya, berarti siap-siap dengan banjir bandangnya. Atau yang dekat gunung-gunung aktif, berarti siap dengan erupsinya. Semua itu harus ada rencana kontingensinya atau contingency plan. Kalau sampai lalai, jangan heran. Seperti yang sudah kita lihat ya, chaos, lambat, dan tidak tertata. Ya. Bagaimana dalam penanganan darurat bencana. Itu sering kita alami, sering kita lihat ya. Jadi nggak heran ketika terjadi kekacauan, terjadi keterlambatan, manajemen berantakan, ya, yang jadi komandonya juga nggak jelas, gitu ya. Itu sudah pasti tidak punya rencana kontingensi. Bisa dipastikan atau bisa jadi terjadi kelalaian dalam artian rencana kontingensi sudah dibuat, tapi orang-orang tidak ngeh karena ketika menyusun hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Akhirnya lupa bahwa rencana kontingensi itu sudah pernah dibuat. Tidak pernah diupdate masalahnya. Akhirnya hilang begitu saja, lalu gagap, nunjuk orang yang ditunjuk gitu ya, tanpa jelas sebelumnya bahwa dia bertugas di komando tersebut. Ini yang sering terjadi di lapangan ketika bencana terjadi. Kita lihat dulu deh definisinya ya. Dari rencana kontingensi itu apa? Ini saya materi akan buat cepat ya. Karena kita nanti akan bicara kasus. Teman-teman silakan bertanya, silakan juga sharing pengalamannya, pengetahuannya ya. Jadi kita bisa saling melengkapi di sini. Kita lihat rencana kontingensi adalah rencana operasional yang disusun untuk mengantisipasi satu jenis potensi bencana. Ingat ya, bukan sekaligus. Kebetulan ada banjir, kebetulan ada erupsi, kebetulan ada apa? Gempa. Tidak. Semua rencana kontingensi hanya menyusun rencana untuk satu potensi bencana saja. Ya. Sebelum bencana itu terjadi tapi udah ketahuan. Khususnya nih kalau di Jawa Barat ada gunung yang aktif sampai sekarang ya. Ada Gunung Papandayan, pernah juga ya, yang sampai sekarang masih aktif. Jadi sayang nih teman, atau beberapa tempat seperti Kawah Putih ya, area-area yang memang ada
vulkanik di dalamnya. Itu harus sudah punya rencana kontingensi. Jadi hanya satu jenis bencana gitu ya. Ini teman-teman bisa sambil lihat ya, sambil baca, dibuat ini pernah dibahas kemarin waktu seri pertama gitu ya. Saya tidak akan lebih detailnya karena kita bahas di urgensi dan benefitnya. Ini ya satu jenis bencana. Oke. Tujuannya satu, menakar kemungkinan dampak bencana. Tes satu dua Atau tiga. bangunan apa Ya, yang ada di atasnya. oke oke. Agak putus-putus Kang suaranya. Bentar saya ganti dengan ini coba. Oke. Terus saya Oke, coba coba suaranya Kang. Suaranya. tes. Halo. Ya ya ya, oke, kedengaran. Oke, jauh berarti tadi ya. Jadi tujuan rencana kontingensi salah satunya menakar kemungkinan dampak bencana yang mungkin terjadi. Kalau banjir berarti seluas apa dampaknya, area mana saja yang akan terkena, tempat-tempat strategis apa saja yang bakal terdampak. Jadi itu semua diprediksi, dihitung, diperkirakan. Lalu mengidentifikasi potensi bencana. Tujuannya itu. Potensi bencananya yang utama apa gitu ya tadi. Tentukan satu, lalu kita buat rencana kontingensinya. Ketiga, mengumpulkan data dan analisis. Jadi berdasarkan dampak tadi, area yang akan terdampak, luasannya, demografinya, gitu ya, sarana prasarana yang ada di sana, luasannya berapa, ini yang akan coba dikumpulkan datanya, jumlah penduduknya, dan lain-lainnya. Lalu menentukan skala prioritas. Kalau udah ketahuan datanya, berarti mana dulu nih yang nanti harus dilakukan, yang harus diprioritaskan. Lalu menyusun struktur organisasi penanganan darurat bencana atau PDB. Nah, jadi kalau sudah ada yang namanya rencana kontingensi, struktur organisasi gitu ya, atau struktur komando itu sudah dibuat. Siapa nanti yang akan menjadi komando penanganan darurat bencana? Siapa bidang komunikasinya? Siapa bidang untuk apa logistiknya? Di situ ada 8 klaster ya biasanya, tapi jadi 6 klaster. Lalu tim apa saja yang terlibat? Rescue-nya kah? Gitu ya. Atau yang lain-lainnya? Komunikasinya lah, gitu ya. Lalu tim yang nanti akan turun, termasuk di dalamnya adalah tim rapid assessment, gitu ya. Lalu mengupdate setiap terjadi perubahan data, sekecil apapun. Orang yang bertanggung jawabnya bergantilah, atau ada data tambahan. Ternyata dampaknya semakin luas, karena beberapa area akan terdampak lebih dari yang diperkirakan itu pun juga diupdate. Dan utamanya tim rapid assessment tetap diupdate. Dan mereka lah yang sebetulnya mengupdate ke lapangan sebelum terjadi bencana, bukan hanya ketika bencana terjadi nih. Tim rapid assessment ya. Saat prabencana pun, ketika rencana kontingensi disusun, ya, itu teman-teman dari tim rapid Itu assessment, kaca cair itu kalau saya itu dulu. tim rapid assessment ini
mengupdate semuanya, termasuk misalkan kalaulah banjir, tanggul yang tadinya rapuh gitu ya, diperkuat. Atau melihat kondisi dan lainnya bahwa ini dibiarkan misalkan. Ini diupdate oleh tim rapid assessment. Jadi kembali bahwa tim rapid assessment itu juga udah ditunjuk, udah disiapkan dalam penyusunan rencana kontingensi sebelum bencana terjadi. Gitu ya. Dan ini menjadi acuan informasi awal bagi masyarakat rencana kontingensi ini dan harus bisa diakses oleh masyarakat ya. Dasar hukumnya, dasar hukum agak banyak ya. Saya tidak akan membahas detail satu persatu bahwa intinya menyatakan bahwa harus dibuat rencana kontingensi jika potensi bencana terlihat, terdeteksi ya. Ini ada beberapa, teman-teman kan nanti tinggal dapat kopinya. Saya tidak akan membahas detailnya, cuman intinya bahwa perlu dan harus dilakukan penyusunan rencana kontingensi. Ada lagi seperti ini beberapa pasal ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri terakhir 2018 juga tentang standar teknis ya, kajian risiko bencana, bencana kontingensi dan sebagainya. Artinya apa? Kalau suatu daerah punya potensi bencana, lalu tidak membuat atau tidak menyusun rencana kontingensi, maka daerah tersebut sudah melanggar aturan. Dan ini bisa pidana ujung-ujungnya gitu ya. Karena aturannya jelas. Aturannya harus menyusun rencana kontingensi. Jika tidak dilakukan, jika tidak ada, lalu bencana terjadi, beres bencana bisa diproses tuh secara hukum. Ini harus dipahami oleh teman-teman ya. Dasar hukum ini tujuannya itu. Bahwa rencana kontingensi wajib dibuat ketika ada satu potensi bencana yang terdeteksi atau yang terlihat, yang kemungkinan tampak. Pelaksanaannya kapan? Ya, segera setelah info potensi bencana terindikasi atau terdeteksi. Wah, ini bakal banjir nih gitu. Wah, ini sudah meletup-letup nih gunung. Kemungkinan bakal terjadi erupsi gitu ya. Nah, itu sudah harus dibuat eh, menyusun untuk rencana kontingensi. Lalu menyusun tim rencana kontingensi dari berbagai latar stakeholder ya, dinas, instansi terkait, swasta, akademisi, lembaga terkait, ya relawan, atau juga pengusaha yang memang kaitannya nanti dibutuhkan jika terjadi bencana. Contohnya alat berat, yang punya alat-alat berat gitu ya, traktor dan bukan apa, bulldozer gitu ya, itu ekskavator itu pasti harus terlibat karena ketika terjadi bencana alat-alat itu dibutuhkan atau dari militernya gitu ya, pesawatnya, transportasinya itu juga harus terlibat di dalamnya. Kodam atau Kodim ya atau kepolisian itu harus terlibat juga di dalamnya. Prinsipnya ya, rencana kontingensi itu mengantisipasi satu jenis bencana, ingat itu. Hanya satu jenis bencana. Konsep disusun berdasarkan pada kebijakan dan strategi RPKB. Rencon disusun secara terkoordinir oleh BNPB atau BPBD ya secara aturan serta pemerintah daerah. Penyusunan Rencon melibatkan para pemangku kepentingan dan multisektor yang bertanggung jawab dan mempunyai mandat dalam penanggulangan bencana. Ini multisektor semuanya ya, swasta dan sebagainya yang memang ketika bencana sarananya dibutuhkan harus dilibatkan. Relawan sudah pasti harus dilibatkan karena mereka yang banyak turun
di lapangan. Tapi seringkali terlewatkan kita. Recount itu berlaku di muteran dalam kurun waktu lebih singkat, ya. Misalnya 1 atau 2 tahun, bahkan bukan itu saja. Hitungan pekan atau bulan pun jika terjadi perubahan, ya harus dimutakhirkan ya, atau diupdate. Rencon merupakan acuan untuk menyusun rencana operasi. Rencana operasi ini maksudnya penanggulangan darurat bencana tadi. Jadi kalau misalkan ada bencana, dibuat rencana kontingensinya, tujuannya pada saat rencana operasi nanti sudah ada acuan utamanya gitu. Nggak ngasal lagi. Prioritasnya yang mana juga udah terprediksi sebelumnya dalam rencana kontingensi. Bukan ujuk-ujuk dadakan ya bikin struktur komando yang baru lagi. Tapi seringnya terjadi seperti itu teman-teman. Makanya nggak heran kalau kacau, waktunya lambat, manajemennya acak-acakan karena memang sebelumnya tidak ada acuan rencana kontingensi atau bahkan rencana kontingensi terabaikan. Itu fakta yang sebenarnya. Urgensinya dari bencana itu mengantisipasi dampak atau dari bencana yang muncul. Mencegah jika bisa kita lakukan. Kalau banjir yang biasanya jebol tanggul, tanggulnya lah yang diperbaiki, diperkuat agar tidak terjadi banjir. Meminimalisir jika tidak bisa dicegah. Ya, jalur-jalur evakuasi lah, atau penentuan titik-titik evakuasi, itu juga untuk minimalisir. Tanda-tanda ketika terjadi bencana, sosialisasi ke masyarakat, maka jumlah korban akan terminimalisir. Membangun awareness. Kalau teman-teman sudah tahu, masyarakat sudah tahu ada rencana kontingensi, disosialisasikan, disampaikan ya ke masyarakat, mereka jadi ngeh gitu. Wah, daerah saya akan ada potensi banjir nih. Atau wah, akan ada potensi gunung meletus. Gitu ya. Maka muncullah awareness-nya. Siap-siaplah jadinya. Bagaimana agar ketika terjadi bencana tersebut, kita bisa segera siaga, harus kemana, bagaimana, apa yang harus disiapkan. Kesadarannya sudah muncul gitu ya. Membangun kesiapsiagaan atau preparedness. Kalau udah sadar ya, pasti kita akan bersiaga, menyiapkan segala sesuatunya. Jadi kesadaran dulu nih, ngeh dulu dengan bencana yang ada. Baru akan muncul kesiapsiagaan bagaimana menyiapkan segala sesuatunya agar bisa selamat, agar bisa lebih cepat mengevakuasi diri keluarga ke tempat yang lebih aman. Lalu menyiapkan tim PDB. Ini penting ya. Jadi tujuan rencana kontingensi ini utamanya adalah ini juga. Tim penanganan darurat bencana atau komando penanganan darurat bencana. Utamanya adalah ini. Jadi bukan ujuk-ujuk penanggung jawab utamanya siapa, ditunjuk pada saat bencana terjadi, tidak seperti itu. Jadi semua sudah disusun ketika rencana kontingensi dibuat ya. Bukan dadakan seperti yang sudah-sudah. Oke. Benefitsnya apa gitu ya? Langsung jumlah kerugian pasti akan terkurangi. Aset terselamatkan. Maksudnya gimana? Yang tadinya kita mau bangun sesuatu di situ digeser ke tempat yang lebih aman. Yang tadinya kita mau investasi di titik tersebut, asetnya tidak jadi. Jadi terselamatkan karena kita tahu informasinya dari susunan rencana kontingensi sebelumnya. Korban bisa ditiadakan. Bisa nggak? Bisa.
ketika memang kita sudah tahu ilmunya, tanda-tandanya, maka korban bisa jadi tiada. Mengatur waktu gitu ya, persiapannya gitu. Ketika bencana terjadi biasanya sekian menit, sekian ini, sekian jam harus sudah bagaimana. Jadi kita bisa memanage waktu kita. Ketika bencana terjadi, plek, hitungannya karena kita sudah melatih diri, itu akan lebih cepat. Ya. Memprediksi dampak, ini sudah jelas. Dampaknya kemungkinan akan bagaimana. Bangunan yang rusak, apa aja, fasilitas masyarakat, apa saja yang nantinya terdampak. Lintasan banjir sampainya kemana gitu. Lalu yang pasti selamat atas kejadian bencana tersebut. Yang pasti awareness dan preparedness terbangun sebelum bencana terjadi. Kita udah sadar duluan, kita udah siaga duluan, maka semuanya otomatis terbangun. Nggak nunggu bencana datang baru nyadar, baru siap. Tapi sebelum bencana terjadi, dengan adanya rencana kontingensi tadi, kita sudah ngeh duluan. Budaya siaga terbangun. Ya, contoh kecilnya kalau kayak di Jepang ya, atau di beberapa tempat di Indonesia juga ada yang bangunan-bangunan yang pintunya cuma satu, dibuat dua. Keluar masuk tidak dari satu titik. Itu juga salah satunya. Terus lalu membangun gedung yang paling tidak kalau terjadi gempa minimal dampaknya. Ya. Kalaupun tidak misalkan hancur banget ya paling tidak bisa menahan agar lebih siap ketika gempa terjadi. Usaha dan bisnis terjaga. Ini ke bisnisnya usahanya nih. Kalau mau bikin sesuatu yang permanen atau apa, lihat posisinya. Ini di pinggir dekat longsoran kah? Dekat sungai yang tanggulnya gampang jebol kah? Dekat jalur patahan kah? Gitu ya. Kalau kita mau buka di situ, ya siap-siap saja. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah paham, ada rencana kontingensi, kemungkinan di situ semua akan ditulis. Area yang terdampak dan apapun di dalam rencana itu akan tertulis. Jadi kalau usaha dan bisnis akhirnya akan memilih gitu. Wah, nggak bisa di sini nih. Wah, bahaya kalau di sini nih. Oke, itu benefitnya. Lalu kaitan antara Rencon, rencana kontingensi, rapid assessment dan PDB atau rencana operasi di sini ya. Penanganan bencana apa sih gitu ya. Oke, kita lihat. Rencon dibuat untuk menyiapkan penanganan darurat bencana atau PDB sebelum bencana terjadi. Ini Rencon nih, sebelum bencana terjadi. Kaitannya dengan rapid assessment apa gitu? Tim rapid assessment sudah dibuat di sini di Rencon. Dibentuk untuk memverifikasi ulang data. Jadi yang namanya tim assessment itu, rapid assessment khususnya, bukan turun nyari data baru. Bukan. Tapi sebelumnya sudah ada data yang disusun di rencana kontingensi. Ya. Jadi ini sebagai bahan. Jadi data itu sudah ada dulu nih. Yang namanya form assessment berdasarkan dari informasi dari rencana kontingensi sudah ada nih. Misalkan penduduk jumlahnya sekian, yang kemungkinan terdampak sekian. Lalu bangunan apa umum yang akan rusak ini. Maka ketika terjadi bencana, tim rapid assessment memverifikasi lagi. Benar enggak itu? Mengkontak lagi yang kontak-kontak di lapangan area bencana itu juga ada dalam daftar susunan rencana kontingensi. Jadi nggak nyari-nyari orang baru lagi, bukan mencari data baru, tapi memverifikasi. Bisa juga berkurang, bisa juga bertambah, tergantung bencananya. Lalu PDB atau respon, atau nanti disebutnya rencana operasi.
pelaksanaan operasi berdasarkan Rencon ya. Jadi PDB ini berdasarkan Rencon dulu yang diverifikasi oleh tim Rapid Assessment. Jadi datanya itu udah terupdate, udah sangat baru. Ya. Dasarnya rencana kontingensi diverifikasi oleh tim Rapid Assessment, maka ketika melakukan respon dalam rencana operasi penanganan darurat bencana, sudah data yang baru diupdate, termasuk orang-orangnya. Bisa jadi orang-orang yang ditugaskan di situ meninggal, celaka dalam bencana tersebut, itu sudah langsung diupdate. Gitu. Semuanya. Dan tim Rapid Assessment ini nggak berhenti di sini doang. Dia akan terus mengupdate kondisi bencana sampai bencana itu dinyatakan selesai. Ya. Dan di sini semua dalam penanganan darurat bencana, utamanya informasinya selain dari rencana kontingensi, dari tim Rapid Assessment. Makanya saya bilang tim Rapid Assessment itu adalah tim khusus elit yang terus mengupdate informasi agar dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana itu cepat, tepat, dan efisien. Kesimpulannya, jika terdeteksi satu bencana, maka mutlak dilakukan rencana kontingensi. Data yang tersusun dalam rencana kontingensi wajib diupdate. Data dalam rencana kontingensi jadi acuan awal tim Rapid Assessment untuk bergerak dan diverifikasi saat bencana terjadi. Data update yang diverifikasi oleh tim Rapid Assessment jadi acuan yang berwenang untuk mengambil keputusan dan menentukan sistem dalam PDB. Termasuk SK tanggap darurat itu di sini ya dibuatnya. Jadi ketika nanti dibuat surat keputusan tanggap darurat dari pemerintah setempat ya, itu di dalamnya juga langsung tersusun struktur komando penanganan darurat bencana. Sudah pasti ya. Bukan sekedar SK tanggap darurat saja yang dikeluarkan, tapi juga susunan tim komando dalam penanganan darurat bencana. Tanpa ada rencana kontingensi, dipastikan akan terjadi kekacauan dan keterlambatan dalam penanganan PDB. Kita mengalami itu semua di lapangan. Ya, itu kesimpulannya. Ekspektasi ke depan apa? Setiap daerah yang memiliki potensi bencana wajib menyusun rencana kontingensi dan melibatkan seluruh stakeholder terkait seluruhnya. Wah, ini akan bakal ada erupsi nih. Wah, ini akan terjadi banjir bandang karena di atasnya gundul. Wah, ini akan terjadi banjir karena tanggulnya sudah rapuh. Atau kalaupun tidak rapuh juga, debit air yang akan luar biasa, lihat curah hujan yang tinggi. Ini sekarang juga lagi hujan nih. Ya. Ini wajib ya, setiap daerah. Kalau enggak, menyalahi aturan tadi, bisa pidana ujungnya. Nanti setelah bencana berakhir akan kena pidana. Informasi terkait rencana kontingensi wajib disebarluaskan kepada masyarakat. Ini wajib nih. Tapi banyak kita yang nggak dikasih tahu. Petugasnya hanya tertentu saja yang tahu, yang mau tahu. Ya. Ini wajib ya disebarkan. Polisi militer Dan dan permudah jalan. akses untuk mendapatkan informasi terkait rencana kontingensi. Ini penting. Karena kemarin kita coba ngecek rencana kontingensi ternyata susah. Saya juga coba lagi untuk ngecek beberapa daerah ternyata ada kode-kode atau verifikasi yang harus dilakukan. Ternyata hanya orang tertentu yang bisa buka akses untuk rencana kontingensi. Saingan ya, kacau. Masyarakat nggak masyarakat nggak tahu,
Pas bencana acak-acakan. Sebelum bencana sadar aja enggak, siaga aja enggak. Karena apa? Akses informasi rencana kontingensi tidak mudah didapatkan. Ya, utamanya sih yang harus kita lakukan adalah berdoa untuk yang terbaik, bersiap siaga untuk yang paling buruk, dan selalu siaga. Ini sih moto yang kami miliki ya. Banyak juga yang memiliki moto yang sama. Eh, Kami ada tim divisi manajemen disaster yang memang terus mengkaji ini. Eh, Jarang yang tertarik ya, walaupun anggota kami ratusan gitu ya, yang tertarik membahas ini sangat sedikit. Yang hadir untuk bahas ini pun sedikit. Tapi alhamdulillah yang memang interest dengan kebencanaan, mereka bergabung di dalamnya. Materinya itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mau minta bagaimana cara nyusunnya, kami akan berikan ya. Ada formatnya dari BNPB. Dan itu pun masih harus diadaptasi, ditambahkan untuk eh, apa hasilnya lebih efektif, efisien, dan tepat gitu ya. Jadi nggak harus bentuknya seperti itu. Kalau dianggap kurang, masukin yang baru ya. Kalau enggak, ya sudah, ikuti. Jadi bukan menyusun, tapi agar teman-teman paham urgensi dan benefitnya ketika kita tahu rencana kontingensi. Ya, itu materinya selesai. Diharapkan sih kita akan banyak ditanya jawabnya teman-teman. Karena memang utamanya adalah di situ. Terima kasih, Kang Ardi. Ya, Panitia. oke. Ya, oke teman-teman semua. Mana nih? Eh, tepuk tangannya dong. Nah, oke ya, boleh kasih emoji apapun itu ya. Nah, silakan. Oke. Ada dari Gus Wardi, Abimanyu. Nah, teman-teman, ini kesempatan untuk bertanya atau berbagi pengalaman ya. Jadi bedanya live webinar dengan recorded webinar. Nah, recorded kan nggak bisa nanya. Oke ya, manfaatkan kesempatan ini untuk berbagi pengalaman atau bertanya nih, baik yang relawan pemula atau yang sudah banyak pengalaman ya. Nah, oke, silakan deh. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Angkat tangan dulu ya. Klik tombol emoji di sana tuh. Oke. Kalau enggak, boleh kasih komen di grup. Nah, ada pertanyaan dari Abimanyu Rinaldi Jogja. Berapa lama waktu idealnya untuk mempersiapkan rencana kontingensi? Nah, itu Kang Irawan. Berapa lama Ya, waktunya untuk mempersiapkan rencana kontingensi? Silakan. ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun itu tergantung kesiapan para stakeholder atau instansi dinas, termasuk kita relawan atau lembaga di dalamnya. Bisa bergerak cepatkah atau tidak? Kita sendiri punya datakah atau tidak lembaga kita masing-masing? Misalkan IDERU, siapnya apa aja nanti? Di bagian apa saja? Apakah tim SAR, medis, gitu ya, ataukah bisa juga di tim rapid assessment gitu. Nah, sebelum undangan-undangan itu dikumpulkan, masing-masing harus punya data diri sendiri dulu gitu ya. Jadi ketika diinformasikan, tim kami siap di medis, tim kami siap di logistik, tim kami siap di transportasi. Itu data harus masuk ketika mulai diundang. Lama tidaknya tergantung ya. Bisa berhari-hari, bisa beberapa kali gitu ya. Minggu ini, minggu berikutnya. Bisa juga tergantung anggaran dari pemerintah itu sendiri yang seringkali jadi kendala. Biasanya penyusunannya di hotel dan sebagainya. Ya, itu juga jadi kendala, anggarannya nggak ada. Ntar dah
bulan depan lagi deh berikutnya gitu ya. Jadi semua tergantung pemahaman khususnya dari pihak pemerintah yang memfasilitasi penyusunan rencana kontingensi tersebut. Kalau dari pemerintah sendiri udah bingung dengan anggarannya, ya susah. Yang diundangnya juga nggak siap, nggak susah juga. Jadi di awal itu nanti dari pihak pemerintah juga akan memberikan paparan terkait potensi bencana, luasan dan sebagainya. Itu juga siap tidak? Jangan pas ngumpul belum siap semuanya. Pemerintah ngundang tapi nggak ada paparannya. Potensi bencananya apa? Luasannya bagaimana? Jadi nggak kebayang yang lain yang hadir. Kudu mikir dulu. Jadi sebelum diundang, semua harus sudah menyiapkan materinya masing-masing ya. Tergantung latar belakangnya masing-masing gitu. Bisa cepat, bisa lambat, bisa mentok di anggaran. Itu yang sering terjadi. Minggu ini selesai. Kemungkinan anggaran bulan ini habis, nanti bulan depan saja. Bisa jadi seperti itu. Ya. Padahal prioritas bencana, rencana kontingensi itu dasar hukumnya kuat. Masalahannya seringkali penganggaran untuk itu terabaikan. Apalagi kalau bencananya belum kelihatan, belum kerasa gitu ya. Jadi relatif Mas Abimanyu ya untuk waktu yang dibutuhkan. Bisa cepat, bisa lambat. Tergantung kesiapan dari semua yang diundang tersebut. Demikian, Mas Abimanyu. Ya, oke. Jadi rencana kontingensi itu sekumpulan data ya, data, informasi, checklist-checklist untuk menghadapi satu bencana gitu ya, Kang? Kurang lebih seperti itu. Disusun, Ya, ya. ditata, siapa melakukan apa gitu ya. Bertanggung jawab apa. Jadi susunan itu skenario-nya juga dibuat, disepakati. Ini nanti kalau misalkan ternyata ke sini begini ya penanganannya, tim Nggak ada. rescue begini gitu, tim medis begini. Itu disepakati bersama di situ. Oh, tim rescue dan medis beda. Beda dong. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Ya tadi terakhir Adakah di sini yang sudah pernah lihat rencana Itu kontingensi? matanya Coba deh kita tuh. komen ya. Yang sudah pernah lihat dokumen rencana kontingensi satu daerah, satu lokasi tertentu siapa nih? Boleh kasih komen ya. Nah, Panji Lawanu. Nah, silakan deh. Panji coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Waalaikumsalam. Kang. ya Sehat-sehat. Bang Panji Sehat. sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau rasa menuju di Bandung ya. Alhamdulillah. Nah, Hujan gini tegang aja, di Kang. sini hujan ya. Alhamdulillah garing, garing abdi di pasteur. Kebetulan sudah jadi. Siap kumakan. Jadi gini, tadi kan disampaikan bahwa kalau sudah jadi nih dokumen Renpon ini, terus tidak disebarluaskan ke masyarakat. Nah, itu kan kewajiban lah, berarti kan bahasa tidak Betul, disebarluaskan dan harus memiliki akses terbuka lah, open access ya bahasanya betul. masyarakat untuk melihat ataupun menelaah. Nah, kalau hal ini tidak dilaksanakan, nah kita sebagai masyarakat harus seperti apa tuh kan? Tindakan, tanggapan seperti apa? Hanya nih, gitu kan? Nih aksesnya susah nih ataupun karena gini Kang, punten di kami kan di Cimahi sendiri kan sudah nih handphonenya sudah ada, malah ada 2 sekarang handphone. Halo Kang Panji. Wah, hilang. Terganggu sinyalnya sepertinya. Iya, iya. Karena hujan sih di Bekasi juga sedang hujan ini. Wah, malah sekarang suhu lagi panas ini. Nah, saya aja pakai kipas angin, biasanya nggak pernah tuh. Iya, Ya, ada kenaikan suhu di berbagai daerah nih. betul. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan. Eh, kalau enggak, kita yang nanya nih, Kang Irawan ya.
Ya, Kita yang nanya ke peserta nih, seberapa paham mereka tentang pemaparan ini? ini ada nih. Kalau tidak Oke, memenuhi kewajiban, apakah ada tindakan atau sanksi, gitu ya. nah itu dia, silakan. Oke, kalau itu sudah berupa aturan, undang-undang, PP, Perka, ya, pastinya sudah ada konsekuensi sanksi dari situ. Bisa administratif, bisa juga berujung ke pidana. Banyak hal ya, ketika tim logistik di Bekasi, misalkan pernah terjadi, atau di mana tuh ya, kemarin di Cianjur saja kepala BPBD-nya sampai mengundurkan diri gitu ya. Ada tindakan administratif sanksi dari pemerintah jika itu tidak dilakukan. Tadi paling masih nyambung juga dengan Kang Panji ya, yang hilang sinyalnya. Jadi disebutkan tadi ada dua rencana kontingensi di Cimahi itu, gitu. Bagaimana kalau misalkan itu tidak dilakukan, tidak disebarkan? Kita sebagai masyarakat harus bagaimana? Tadi selintas ya, yang saya sempat tangkap. Sebagai masyarakat punya kewajiban untuk mengingatkan, khususnya instansi BPBD setempat ya, menanyakan langsung, meminta dibuka akses, meminta data rencana kontingensi. Jika ini misalkan masih juga apa tidak dilakukan, bisa ke atasnya dulu, menyampaikan, melaporkan. Kalau tidak sekarang nggak viral ya nggak dieksekusi ya. Kita lakukan itu, sampaikan saja. Saya sudah meminta ke BPBDA, tapi tidak diberi, dilempar ke sana, dilempar kemari misalkan. Padahal itu kewajiban masyarakat untuk mengetahui, ya, hak masyarakat untuk tahu dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan, mensosialisasikan gitu. Kalau itu tidak dipenuhi, bisa kita lakukan upaya-upaya tersebut. Tahap pertama ya ke BPBD terkait. Jika tidak bisa ke pemerintahannya, ke kepala daerah. Jika tidak ke atasnya lagi. Tidak juga kita viralkan saja ya. Karena itu hak masyarakat untuk tahu dan kewajiban dari pemerintah untuk menyampaikan informasi tersebut. Demikian tadi kurang lebih jawabannya. Mudah-mudahan Ya, bisa. ya, oke. Kemudian bisa ditangkap ya, teman-teman. Oke, ini tadi saya bertanya, siapa nih yang sudah pernah lihat dokumen contingency plan? Ayo, kasih Nah, komentar ya. Oke, dari Vio. Vio, apa ini? Satu, rencana kontingensi adalah rencana yang disusun untuk menghadapi, oke ya, ini penjelasan ya, identifikasi risiko dan seterusnya. Oke, ya ini berbagi informasi ya dari Vio di Bekasi ya, Depok ya, Santi Ristiani. Oke, silakan teman-teman nih, adakah yang sudah pernah lihat dokumen contingency plan? Force close Nah, keluar keluar sendiri dari jubnya. oh iya Kang Panji, Iya, iya. oh, Ini silakan masuk lagi deh. sinyalnya tadi dilanjut false lagi. nggak tahu kenapa makanya balik lagi ini. Ya tadi gitu intinya tadi seperti apa? Karena gini, kami pun menanyakan ke tingkat kelurahan gitu loh, apakah sudah dapat nih dokumennya seperti apa gimana? Nah, ini kebanyakan sih. Apakah mereka tidak tahu atau seperti apa? Kebanyakan mereka menanyakan malah balik nanya apa itu rencon. Nah, Tuh. berarti kan sosialisasinya tidak ada nih. Jadi hanya bikin doang, mungkin kata Akang tadi hanya gugur kewajiban lah bahasanya. Nah, maksud kami adalah tadi, nah kalau ini tidak dilaksanakan, seperti apa nih kami dari masyarakat tindakannya Kang? Itu yang pertama Kang. Yang kedua adalah, kalau Rencon ini kami laksanakan di tingkat wilayah, misalkan desa atau kelurahan, apakah itu bisa Kang? Nah itu aja lah mungkin Kang, izin Kang. Yap. Tadi pas Kang Panji nggak ada sudah sedikit dijawab bahwa Oke. kewajiban kita meminta hak tersebut ya
dengan datang yang pertama pasti ke BPBD terkait ya, daerah tersebut. Nah, dan lucu juga sebetulnya ya, ketika desa terdampak ya dalam rencana kontingensi tidak diundang gitu ya, tidak dilibatkan. Itu sebenarnya juga lucu sampai menanya apa itu Rencon. Nah, ini berarti ada kelalaian, ada yang miss dari pihak pemerintah daerah ya atau dari BPBD-nya khususnya tidak mengundang kepala-kepala daerah gitu ya, atau kepala desa maksudnya atau kelurahan yang sebetulnya terdampak gitu ya. Aneh sebetulnya kalau terjadi kayak gitu. Berarti memang ada yang miss. Sekali lagi dalam penyusunan rencana kontingensi, semua yang terlibat terdampak, khususnya daerah tersebut, area tersebut, wajib diajak dalam menyusun rencana kontingensi. Gitu ya. Sayang sekali setelah dibuat ya, ternyata desa tersebut tidak menerima, bahkan nggak ngeh apa itu Rencon gitu ya. Itu berarti kelalaian dari pihak pemerintah daerahnya yang tidak melakukan dan kewajiban kita menyampaikan, meminta hak kita agar itu disebarluaskan dan minta dibuka aksesnya. Jika tidak bisa ke kepala daerahnya, ke anggota dewan di situ di komisi apa yang membahas terkait kedaruratan atau kebencanaan. Bisa dilakukan, nggak bisa juga viralkan saja gitu ya. Lalu tadi, apakah bisa tingkat desa? Sangat bisa. Semakin kecil, misalkan potensinya hanya satu desa nih, sebetulnya nyambung ya dengan desa lainnya. Banjir bandang lah yang biasanya dilalui beberapa desa ya. Itu inisiatif saja gitu ya. Desa tersebut, tapi juga menyampaikan informasi ke BPBD ya bahwa kami di desa A ada potensi banjir bandang karena di atasnya adalah gundul dan itu menjadi potensi untuk banjir bandang. Kami ingin dipandu menyusun rencana kontingensi khususnya area desa kami. Tapi banjir bandang kan panjang ya, sekali lagi beberapa desa kelewati. Bisa juga beberapa desa itu diajak berkumpul. Yang harusnya dari pihak BPBD lah munculnya. Tapi kalau tadi aja sampai enggak apa itu Rencon. Nah, baiknya ada sosialisasi ke desa-desa atau ke kelurahan-kelurahan terkait potensi bencana yang bakal berdampak di daerah tersebut ya. Dan itu hak kita untuk meminta kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi penyusunan rencana kontingensi. Anggarannya harusnya disiapkan karena ini penyusunan rencana kontingensi itu untuk eh, kesiapan ketika bencana terjadi dan bagaimana sistem komando hal-hal teknis lainnya saat penanganan darurat bencana. Demikian ya, Kang Panji, wajib kita meminta hak kita dan level desa kalau memang ada itu baik dan sampaikan ke BPBD bahwa kami ada potensi bencana nih. Tolong pandu kami. Itu sangat keren kalau bisa seperti itu. Kalau Oke, siap. BPBD-nya Nuhun. mandek, ngawalui, ya pokoknya di tanda kutip dihajar aja lah. Dalam artian mereka harusnya yang punya kewajiban, kita yang punya hak kita. Ya. Demikian Nuhun, Kang Kang. Panji. Nuhun. Siap, Siap. nuhun, Kang. Nuhun, Kang. Nuhun Nuhun. sami-sami. Ya, itu saya coba share cari di online, Kang. Rencana kontingensi. Ya, saya ketemu yang menghadapi ancaman banjir Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, ini tahun 2012. Berarti 13 tahun yang lalu ya. Nah, belum Ini. update ini berarti ya. Ya, itulah. Hmm. Hanya gugurkan kewajiban tapi Kang. Rata-rata seperti itu. Saya coba googling juga seperti itu. Ketika saya coba klik ternyata ada
harus sudah jadi member di eh, pemerintahan tersebut gitu ya. Karena harus apa password dan sebagainya kita nggak ada di situ opsi untuk baru gitu. Akhirnya mandek. Ini tadi ada pertanyaan kayaknya tuh dari Mas. Apakah Iya, iya, iya. ada Ini pertanyaan? rencana kontingensi apakah mengakomodir kelompok rentan juga, Kang? Oh iya, sangat. Makanya kan sekarang di Bandung ada Kang Farhan tuh untuk di Lans, di Pabel dan lansia ya. Beliau itu adalah kelompok rentan yang ketika bencana beliau pernah kejadian ditinggalin gitu ya. Gempa di hotel ditinggalin yang pakai kursi roda gitu ya, atau di Pabel. Mereka Ya, ada komunitasnya sekarang alhamdulillah kalau belum tolong dibentuk dan mereka akan dilibatkan di situ. Dan itu datanya masuk. Dalam demografi nanti masuk. Di desa A yang rentan atau difabel, lansia, sekian jumlahnya. Di RT mana saja. Nah, tim yang di berada di rencana kontingensi inilah yang nanti akan langsung menuju titik-titik tersebut yang rentan. Akan keren gitu ya. Penanganan bencana ketika terjadi, ketika rencana kontingensi itu benar-benar gitu ya, diupdate, dijalankan, maka akan cepat penanganan itu, dijamin gitu ya. Karena sudah terdeteksi, oh ini nih, yang rentan, yang difabel, yang lansia, eh bahkan ada yang apa tuh, yang apa saya nggak paham ininya lupa gitu ya. Kalau ditolong malah makin panik teriak itu ada kayak gitu ya. Nah, kalau udah ketahuan datanya, saat penyusunan rencana kontingensi, ketika bencana terjadi, tim sudah dibentuk, maka langsung tepat sasaran, cepat, tepat, efisien. Wah, di desa ini ada sekitar 15 difabel dan lansia di titik A, B, C, di RT ini itu. Tim bergerak cepat. Dan itu akan keren. Gitu ya. Itulah yang diharapkan. Kenapa kita harus nyusun rencana kontingensi, ya. Agar semua bisa cepat, tepat, dan efisien ketika penanganan darurat bencana dilakukan. Ini juga ada penambahan lagi nih dari Mas Abimanyu juga. Apakah mungkin dilakukan upaya advokasi agar pemerintah menunaikan kewajiban untuk masyarakat? Ini seharusnya pihak pemerintah malah menyiapkan ini ya. Tim advokasinya juga harusnya ada. Advokasi, edukasi, sosialisasi itu dalam penyusunan rencana kontingensi ada. Itulah sebabnya kenapa nanti harus diupdate hasil dari advokasi, edukasi, sosialisasi itu. Nanti ketahuan tim ini bergerak. Jadi bukan rencana kontingensi dibuat, plak, udah. Enggak. Justru tim-tim khususnya bidang advokasi, edukasi, sosialisasi itu terus bergerak. Tujuannya apa? Agar rencana kontingensi terupdate dengan baik kita. Demikian nih Mas Abimanyu ya. Jadi memang harusnya ada. Pemerintah juga punya kewajiban menyampaikan informasi. Masyarakat punya hak mendapatkan informasi. Saya yakin jika rencana kontingensi dibuat dengan baik, diupdate terus, maka tim assessment juga akan mudah ketika terjadi bencana. Dan keputusannya cepat, gampang kok. Ya, di kertas itu memang gampang. Misalkan begini, dia udah punya data duluan nih, tim rapid assessment dari rencana kontingensi bahwa luasan dari dampak bencana sekian, jumlahnya sekian, fasilitas umum sekian, tinggal datang, ya. Dan orang yang dituju juga jelas di situ, informasinya siapa, gimana. Jadi akan sangat cepat, gitu ya. Benar-benar cepat. Keputusan SK tanggap darurat pun akan cepat, gitu ya.
kalau teman-teman melihat wah 1 2 hari masih juga malaweng gitu ya, itu berarti sudah ada yang tidak benar, dijalankan tidak benar. Indikasinya jelas, atau indikator-indikatornya itu jelas ya. Dari situ aja kelihatan. Oke, Ya, oke. Silakan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan. Ini tadi sambil menunggu nih saya coba ambil data yang rencana kontingensi Majelis Sulawesi Barat nih. Nah, dokumennya kan panjang lebar nih, 41 betul. halaman. Ya, Nah, siapa yang mau baca segitu banyaknya kan? Nah, ini betul. saya buat versi chatbox-nya kan. Jadi, nah, coba aja tes itu ya. Diklik itu teman-teman, silakan nanya apa aja yang berhubungan dengan rencana menghadapi ancaman banjir di Provinsi Sulawesi Barat. Anggap aja kita masyarakat tuh. Jadi langsung nanya, maka dia akan mengambil data yang sesuai yang berdasarkan dokumen itu. Hmm. Boleh dites deh. Jadi kayak mesin penjawab otomatis, tapi berbasis data PDF itu. Hmm. Jadi kalau chatting, nah apakah valid atau tidak bisa dites ya. Misalnya di mana kami kalau evakuasi atau apa yang harus dipersiapkan ketika banjir. Boleh dites deh. Tinggal diklik ya teman-teman. Langsung diklik melalui HP atau laptop. Kemudian tanya apa aja yang berhubungan dengan rencana kontingensi itu. Sesuaikan dengan harapan. Nah, ini praktek dulu deh ya. Praktek deh untuk mengakses informasi dokumen 41 halaman itu. Kalau udah boleh komen di sini. Ya, mudah-mudahan sih chatbotnya langsung bisa update ya, memberikan informasi terkait itu Iya, yang dia 13 tahun yang berbasis lalu, ya, Kang. dokumen tadi, Oh, dokumen yang PDF 41 halaman. oke, oke. Nah, kalau dia punya update terbaru, ya harus disimpan lagi supaya bisa menjawab pertanyaan dengan updatean yang terbaru. Coba aja dites. Itu kayak chatting lah via WA. Ada yang sudah nyoba, Ini tinggal klik saja kan ya ya yang klik aja. Coba dites, Kang. Yang lain juga ya, ini ajang praktek nih ya. Praktek untuk mendapatkan informasi dengan cepat melalui chatting. Nah, ini berarti saya ngechatnya malah nggak ngechat di sini ya. Iya, Harusnya di klik dulu. diklik dulu. Coba kalau diklik kan langsung masuk ke online kan, website. Nah, Udah versi chatbox gitu. chat boxnya di bawah, di atas. Di bawah, Di itu kan bawah. ada kayak ya kayak WA juga itu tampilannya. Oke, ini saya share ya versinya. Nggak, nggak muncul nih. Bisa kan? Nah, ini Nggak kan model kelihatan. ya tampilannya kan kayak gini tuh. Nah, halo. Nah, ketik aja halo. Nah, dia jawab itu. Nah, halo, ada yang bisa saya bantu hari ini? Nah, kan? Jika Anda Misalnya di sini area yang terdampak, Kang, coba. Area apa mana saja? pertanyaan? Area mana saja yang terdampak? Itu banjir ya? Ya, yang terdampak banjir Ya, gitu ya. ya. Oke.
Oh, dia jawabnya umum nih, dataran rendah, daerah dekat sungai, wilayah dengan sistem drainasi buruk. Nggak nyambung sama rencana kontingensinya malah. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Ini jawaban umum kayak kita ke AI, Iya, ChatGPT. iya, Sayang sekali ya. Jadi betul. benar pasif berarti. Iya. Udah kalau bisa dia nyambung dengan dokumennya itu, lebih keren. Saya tadi mau bilang, wah, mudah-mudahan benar. Ternyata Nah, bukan. oke. Eh, Kasih waktu 1 kali 24 jam. Nanti saya kirim. Iya, iya. Oke. Ya, ini mungkin masih berbasis AI dan dokumennya belum terakses kali ya. Belum berakses. Ya, tapi Karena dia pengalaman saya itu bisa, Kang. Jadi dia bisa membaca dokumen dalam bentuk video, audio, website, PDF, teks. Nah, nanti kita tinggal menanyakan pertanyaan spesifik ke situ. jadi Nah, kayaknya belum tersinkronisasi di situ. ya, betul. Data yang di-share, apalagi itu udah 13 tahun yang lalu ya. Ya, betul. Ya, dan belum ada update lagi. Entah karena nggak Ya, jadi bencana atau apa. ya betul ya. Jadi ini belum terakses ya. Ini masukan dari Abimanyu harus masukin dulu dokumen, Kang. Ya, oke ya. Jadi kayaknya tadi belum masuk tuh. Ya, ya, oke. Nah, jadi pemanfaatan teknologi nih dalam menampung informasi dan memberi informasi buat kondisi bencana tertentu ya dengan contingency plan ini. Oh, ini Oke. yang didapat sama ini udah masuk tuh. Masuk itu tapi dia. Coba masuk ya. Mm-mm. Yang dicoba sama Mas Abimanyu. Oh, ada ya. Oke, Ini. Mas Abimanyu boleh komen dong. Itu benar dari file chatting tadi atau dari PDF? Ya, Mas Abimanyu ini apakah kaitannya dengan file PDF-nya rencana kontingensi tersebut atau memang gambaran umum area tersebut saja? Dari chatting, tapi masukin dulu PDF-nya. Oh, oke, oke. Berarti bisa. Ya. Ya, Sayangnya berarti bisa, Kang. Jadi nanti kalau ada itu. dokumen, nah saya bisa buatkan chattingnya lah, kira-kira gitu. Oke, Jadi mereka bisa bertanya spesifik berdasarkan dokumen itu. Nah, oke. ini saya coba lagi nih ya. Tadi mungkin saya nggak download ya. Saya download aja dulu PDF-nya. Oke, saya masukin sekarang ke sebagai sumber informasinya. Nanti boleh dites lagi deh. Bisa kan? Masih download saya. Hmm. Rencana kontingensi. Oke, bentar. Upload dokumen. Lagi dibaca. Nah, ini butuh waktu proses baru 10%. Oh, lumayan ya. Ya, karena 41 halaman. Tapi bisa banyak dokumen. Jadi nanti kalau ada 27 provinsi, kabupaten kota, misalnya ada Masukin 27 semua. contingency plan, nah semua file itu bisa digabung. Dia bisa baca Oke. se-Jawa Barat. Tinggal masalahnya dokumen tersebut update atau tidak ya. Iya, betul. Kayak banjir itu kan pasti tahunan, kurang lebihnya atau 5 tahunan. Mestinya memang sudah diupdate gitu. Karena kepala dinasnya, orang-orang yang ada di struktur dalam itu pasti ada perubahan dan pasti diupdate. Karena kan kepala dinas rata-rata 2 sampai 5 tahun maksimal gitu ya. Itu pasti rotasi atau mutasi.
Jadi tidak mungkin dalam 2-3 tahun sajalah kalau memang mereka lambat gitu ya. Tidak ada updating itu sesuatu yang aneh sebetulnya. Oke, kembali ke Ya, teman-teman Kang. iya ini kan bukan masalah kepala kali ya, masalah sistem ya. Mau ganti kepala, sistemnya harus jalan terus dong. Iya, seperti itu Kang. Misalkan komandonya tadinya si A, tapi karena dia mutasi, itu nggak diupdate. Seringkali seperti itu. Ya, Padahal ya, itu ya. Oke, pergantian. nah ini udah masuk Kang. Saya udah masukin APDF-nya. Silahkan ditanya deh. Ya, Ya, eh, apa ini ya? saya. Oke, silakan pakai HP atau laptop. Atau saya juga coba share nih. Nah, ini pertanyaan tadi ya. Nah, area mana saja? Jawabannya udah spesifik nih menyebutkan nama-nama lokasi di daerah situ. Sama Nah, seperti yang tadi dikirim sama ini, sama Mas ya, Adi. ya. Linknya sama yang tadi di Zoom. Di bagian chat tinggal diklik aja, sudah diupdate informasinya. Betul. Lumayan Jadi juga, kalau berarti kita, bagus juga ya sebetulnya. Itu iya, mempermudah ketimbang kita membaca file PDF-nya gitu ya, yang iya bikin betul. pusing. Ini salah satu solusi yang keren nih. Nanti bisa diiniin. Sudah dicoba Kang. Ya, benar. Jadi Sudah ya? daripada kita harus baca satu-satu kan betul. Teknologi Betul. teknologi. Jadi enak seperti ini. Nah, inilah salah satu kemudahan IT yang bisa kita dapatkan untuk mencari informasi jika filenya ada dan update gitu ya. Jika tidak update dan apalagi tidak ada ya kita sendiri yang akan kerepotan nantinya. Ya Iya, mungkin Kang hanya nambahin aja sih mungkin. Karena yang saya tahu kan koreksi aja Kang kalau salah. Karena mau bagaimana kita bikin renpon, kalau renponnya belum terbentuk. Karena bisa lebih renpon keras suaranya, Kang, Ya, oke, Mas? Banjir ada izin dekat. izin. Siap 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 izin. Kedengeran Kang? Ya, ya, ya. Nah, Oke. Jadi gini Kang, yang saya tahu yang selama ini renpon itu kan dasar nih. Dokumen dasar lah dari semuanya. Karena gini, iya, bagaimana kita mau bikin RKPB, bagaimana kita bikin renop gitu kan. Handphonenya nggak ada, yang mau gimana kita bertindak. Karena nanti aktivasi SKPDB pun yang mau seperti apa. Nah itu mungkin Kang yang ya inilah yang harus disosialisasikan lebih dalam mungkin untuk di breakdown lagi. Kalau bisa ketika tapak sih. Jadi siapa berbuat apanya masyarakat jadi paham gitu. Karena ya contoh betul. gini lah misalkan handphone gempa bumi. Kita tanya lah misalkan satu area penduduk misalkan 10.000 orang. Kalau yang meninggal 2% lah misalkan akumulasinya. Nah, ada nggak sih makam ataupun lahan untuk makam untuk 2% ini gitu. Nah ini kan masyarakat sampai sekarang ini kan nggak ngeh kan. Terus bagaimana tim Betul, medisnya siap tidak tim medisnya nih. Nah ini Kang betul. yang jadi kadang ya punten-punten lah mungkin kalau kami hanya masyarakat yang mungkin dengan akses kapasitas yang terbatas mungkin ya repot juga sih kita kadang kewalahan gitu, untuk menjelaskan kepada masyarakat. Nah, mungkin Betul, ya tadi balik lagi peran fungsi dari pemerintah sendiri harus betul-betul menekankan lebih jauh lagi gitu. Karena ya tadi betul. jangan sampai nanti seperti contoh lah maaf kata Cianjur kan chaos kan akhirnya. Nah, Sangat. ke Pararogo lah inti nama gitu. Nah, Ya, ada contoh seperti ini tolonglah dibantu juga tadi apalagi wilayah-wilayah yang memang betul-betul potensinya sudah jelas malah jadi ancaman gitu kan. Lagi potensi jadi betul. ancaman. Nah, inilah yang mumpung kita belum terjadi, yulah itulah kita bersama-sama lah sinergitasnya seperti apa. Mungkin itu aja Kang izinkan. Betul, Kang Panji. Memang sekali lagi itu kewajiban pemerintah, hak masyarakat gitu ya. Orang yang namanya kewajiban mah kudu dijalankan ya. Masalahnya dari pemerintah sendiri seringkali merasa itu bukan kewajiban.
Tugasnya hanya menggugur kewajiban dengan membuat rencana kontingensi. Jadi aduh lah, saya juga suka liar gitu ya, ngadepin teman pemerintah. Kalau relawan mah udah puguh ya. Relawan mah datang, tujuannya jelas mau ngapain gitunya. Ngabantuan, perlu data, perlu area, perlu pengetahuan tentang sekitarnya gitu ya. Ai, petugas pemerintah mah dia karena digajinya bulanan. Dan ketika sudah selesai nyusun, guys, weh, kembali ke rutinitas biasanya. Padahal itu adalah kewajiban juga mensosialisasikan gitu ya. Maka kalau masyarakatnya tidak ngeh, tidak aware, nggak bisa diajak kerjasama untuk mengingatkan, susah. Pemerintah yang punya kewajiban malaweng, masyarakatnya juga hoream, tidak peduli bahkan gitu ya. Rusaklah jadinya. Ya contoh hal kecil tadi, makamnya mau di mana nih kalau ada udah ketahuan nih potensi korban misalkan sekian persen, taruhlah 1 sampai 2%, itu mau di mana dimakamkannya saja bikin bingung gitu ya. Yang akhirnya dimakamkan di sekitar rumah gitu ya. Nah hal-hal kayak gini, jika informasi semua ada dalam rencana kontingensi, maka akan mudah Pugu. Nggak berhenti tuh tim yang ada di rencana kontingensi itu bergerak terus, updating terus, edukasi terus, sosialisasi terus. Mau ngajedog saja ya atau diam saja gitu. Setelah disusun rencana kontingensi itu langsung bergerak gitu. Mana yang kurang? Mana yang perlu ditambahkan? Mana yang masih belum ada elemen terkait yang menanganinya gitu ya. Bukan cicing saja gitu ya. Dan memang rencana kontingensi itu idealnya sebulan sekali kayak gitu ya. Mumpul lagi ada update nggak gitu. Itu keren kalau bisa seperti itu. Kalau Nah, baru izin sebulan Kang, sekalinya, berarti dokumen ini kalau menurut saya yang tadi Akang bahas, berarti jadi living dokumen dong Kang ya? Lebih baik begitu ya? maksudnya Jadi maksudnya yang tadi Akang sampaikan, berarti rencana kontingensi ini lebih baik mungkin jadinya jadi living dokumen gitu. Jadi setiap saat betul, bisa diperbaharui Kang. betul. Rencana kontingensi itu pasti dan harus jadi living document yang bisa diupdate ketika ada satu saja perubahan atau ada satu saja perkembangan informasi. Itu langsung diupdate gitu ya. Harus ada orang adminnya juga. Ya. Misalkan dari tim kita nih, misal dari organisasi kita A, ini tanggulnya makin parah nih, gitu ya. Itu langsung diupdate. Ya. Kalau tidak, bahaya. Jadi bukannya dokumen yang tep mati setelah itu. Tapi betul, living dokumen. Rencana kontingensi adalah dokumen yang dimuktahirkan terus. Yang hidup. Tidak sekali bikin, tak buat dibaca doang, buat acuan doang. Itu sangat salah. Terus Kang Panji, keren lah Kang. Siap, siap. Itu Kang mungkin ya tadi lah karena mungkin sudah mungkin jadi paradigma atau apa ya, saya pun tidak tahu ya. Jadi kadang kita ada masukan, contoh lagi nih, di rencana kontingensi awal, taruhlah ada lapang lah misalkan, itu dipakai nanti untuk tempat pengungsian. Ternyata, taruhlah setelah 2 bulan dari Rencon ini dibakukan gitu lah, maksudnya dibukukan, ternyata lapang ini berubah jadi perumahan. Nah ini kan harus update gitu loh. Betul, Nah, betul, nah ini kan akhirnya nanti ngaconya di rent op gitu loh. betul. Nah yang jadi kendala adalah yang tadi, oh nanti Kang itu mah dirubahnya, nanti aja pas perubahan apa pemikiran lagi katanya. Waduh, Ya itulah Kang makanya ya itulah. Izin lah, saya hanya ngobrol seperti ini aja mungkin bisa jadi iya, buat teman-teman yang lain lah mungkin tadi seperti apa betul. bagaimana. Terima kasih Kang. Memang obrolan ini tujuannya membuat kita aware, Kang. Betul banget. Ini ada lahan yang tadinya buat pengungsian. Tiba-tiba dibeli oleh pengembang. Jadi perumahan. Atau jadi apalah gitu.
ini wajib diupdate gitu ya. Dirubah atau dicari alternatif yang aman. Nah, pertanyaan tuh dari Mas Abimanyu lagi, apa tuh? Kalau BNPB itu ada khusus menyusun ada tim khusus yang menyusun rencon. Idealnya harusnya ada. Itu entah di bawah apa harusnya ada yang jadi admin atau tim khusus untuk menyusun rencon. Mungkin itu juga yang menyebabkan rencon tidak update. Tim khususnya tidak ada. Gitu ya. Harusnya kalau mereka tidak punya tim, ya libatkan stakeholder terkait, relawan atau siapa untuk terlibat di dalamnya. Iya, ya. Masalahnya itu tidak terjadi. Saya belum dengar sih sampai sekarang ada tim khusus menyusun rencon, enggak. Cuman kalau mereka menyusun rencon dengan acuan apa, juklak atau juknisnya dari BNPB, ya ada. Hanya pada saat penyusunan saja. Setelah itu nggak jelas lagi siapa yang jadi adminnya atau penanggung jawabnya gitu. Belum dengar sih. Dan itu keren masukan dari Mas Abimanyu. Iya, iya, Jadi iya. adanya Oh, konsultan penyusunan kon betul banget. Kalau konsultannya Pak Balatak ya, mau di BNPB, BPBD level provinsi maupun daerah, konsultan itu mah Pak Balatak selalu ada gitu ya. Tapi kan sesuai bayaran. Biasanya dibayar ketika nyusun rencon saja. Mereka yang buat draftnya, segala macamnya, tinggal ngumpul diisi gitu ya. Literaturnya mereka yang milih. Nah ini konsultan bencana gitu ya. Yang ada di pusat sampai ke daerah. Mereka hanya akan bergerak ketika ada bayarannya. Kalau enggak ya tuntas tugas mereka. Nggak ada kewajiban apa-apa lagi. Itu sih yang jadi masalah. oke, luar biasa teman-teman. Pembicaraan kita hari ini tentang rencana kontingensi dan ya mungkin dari IDERU nanti bisa menjadi salah satu penyedia informasi ya Semoga yang saja Kang. iya Juga perlu untuk rencana THP. kontingensi di berbagai lokasi di Indonesia. Kalau perlu dibuatkan chattingnya ini tinggal kontak aja Kang. Itu Siap. free ya bisa diakses masyarakat itu manfaatnya bisa luar biasa. Oke, kita sudah berada di penghujung kegiatan webinar kita. Ada closing statement Kang Irawan? Ya, teman-teman, bicara rencana kontingensi pasti nyambung dengan tim rapid assessment, pasti nyambung dengan penanganan darurat bencana atau rencana operasi di situ yang dilakukan. Tiga hal ini saling terkait, tidak mungkin tidak. Kalau salah satu miss, pasti acak-acakan, pasti lambat, pasti mismanagement. Itu pasti terjadi gitu ya. Jadi bicara tiga hal ini nggak bisa dilepaskan. Rencana kontingensi, tim rapid assessment, sama rencana operasi atau penanganan darurat bencana. Ini super nyambung. Satu nggak ada, berantakan. Acak-acakan, minimal lambat atau mismanagement. Karena sebelumnya tidak disusun dulu. Dan dari sini pun nanti dia sekat tanggap darurat salah satunya adalah aktivasi posko bencana yang insya Allah akan jadi materi kita di seri keempat ya. Bagaimana mengaktifasi posko bencana? Apa yang dilakukan pertama kali? Apa dasarnya? Itulah yang sering miss. Apa bedanya posko dengan pos biasa? Karena kalau teman-teman lihat kan posko itu banyak. Posko A, B, C, D gitu ya. Nanti kita bahas tentang aktivasi manajemen. Mungkin di seri yang keempat, Kang Adri. Demikian, Oke, teman. siap. Oke, terima kasih Kang Irawan, rekan-rekan semua. Kita di sesi ketiga ini ya, Disaster Talks Series. Ya,
Jadi teman-teman yang hadir reguler ini udah kayak disaster club aja nih ya. Iya, Ya, ini yang dan reguler ini. informasi ini bisa diakses rekaman video PDF ya, teman-teman bisa akses dan bisa mengulangi kembali. Dan kita akan informasikan juga serial Disaster Talks yang akan datang. Ditunggu juga kalau ada masukannya tentang program, materi, atau mungkin juga ada kendala di pembayaran. Nah, ini butuh masukannya ya. Kita layanannya ya ada yang pakai payment gateway, ada juga via WhatsApp. Nah, nanti kalau ada yang mau daftar ke IDERU juga bisa ya Kang ya? Ada yang Ya, berminat nih. ya. Nanti kita adaptasi itu sistem pendaftarannya yang Ya, terbaru oke ini. ya. Ya, Nanti tinggal diinformasikan lebih jauh. Atau mungkin nanti ada form yang harus diisi. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat dan sampai jumpa lagi pada webinar yang akan datang. ya. Bye-bye. Sih. Assalamualaikum Semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.